Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel YouTube saya. Tema kita kali ini adalah nasib kampus swasta di tengah pandemi. Masih bisakah kita menerapkan kampus merdeka? Saat ini, wabah virus corona semakin mengalami peningkatan di negara kita. Hal ini memicu para ahli melakukan research untuk memprediksi kapan wabah ini berakhir. Kenyataan yang kita hadapi sekarang bukannya semakin menurun, tetapi semakin bertambah dengan lonjakan kasus baru setiap hari. Banyak karyawan yang dirumahkan demi pembatasan interaksi guna mencegah penyebaran atau pemutusan rantai penularan. Berkurangnya pendapatan keluarga serta pendapatan mahasiswa yang bekerja sambil kuliah. Dalam pandemi COVID-19 ini, semua sektor terdampak. Tidak terkecuali PTS dengan mahasiswa di bawah 1.000 orang, di mana sebagian besar mahasiswa tidak bisa lagi membayar SPP, BPP, dan pembayaran lain. Tentu ini sangat berdampak dengan keberlangsungan hidup perguruan tinggi karena masih harus melakukan penggajian karyawan dan dosen, serta biaya operasional lain, dan jika tidak dapat bertahan, maka akan tutup dengan sendirinya. Belum lagi kebutuhan akan kuota karena harus melaksanakan kuliah daring. Semua maklum dengan kondisi yang ada, tapi kebutuhan hidup tentu harus tetap dipenuhi. Berbicara mengenai kuliah daring, tidak hanya mengenai kuota, tetapi kekuatan sinyal juga menjadi faktor penentu. Ada contoh ketika mengajar dan mahasiswanya harus masuk online berkali-kali karena sinyal yang tidak stabil, dan yang lebih miris harus naik ke atap rumah atau berjalan keluar rumah demi sinyal yang stabil. Kuliah daring sangat efektif sekarang, tapi di balik itu berbiaya mahal sehingga dosen dan mahasiswa meminta untuk difasilitasi. Bagaimana dengan kampus merdeka jika ini berlanjut? Bagaimana kampus bisa menerapkan magang 2 semester? 1 semester belajar di prodi lain? Mungkin ada kampus besar yang bisa menerapkan. Bagaimana dengan kampus kecil? Bagaimana nasib perkuliahan yang mengharuskan adanya praktek mahasiswa? Misalnya, perawat dan bidan. Jika tidak melaksanakan praktek di rumah sakit atau klinik, masihkah mahasiswa bisa belajar sesuai keilmuannya? Praktek tentu saja wajib untuk diadakan, hanya waktunya kapan? Akankah wabah ini berakhir sebelum masa studi mahasiswa berakhir? Terlalu banyak pertanyaan yang harus dijawab dengan action demi berlangsungnya kehidupan akademik kampus. Oleh karena itu, banyak hal yang dipersiapkan, diantaranya perlu pelatihan yang berkelanjutan bagi dosen untuk meningkatkan kemampuan dari aspek pedagogi PJJ dengan cara mendesain konten dan materi pembelajaran sehingga menarik bagi mahasiswa dan membuat mereka lebih aktif. Cara bekerja baru ini pun akan mempengaruhi kebutuhan akan macam kompetensi dan membutuhkan penyesuaian yang cukup mendasar dari standar nasional pendidikan dan standar nasional pendidikan tinggi terkait rasio-rasio yang selama ini lebih merujuk pada proses pembelajaran tatap muka. Sangat besar harapan kita bersama bahwa pemerintah bisa memfasilitasi dengan memberikan lebih banyak lagi KIP kuliah kepada PTS sesuai dengan arahan Presiden bahwa pemerintah tidak ingin ada anak Indonesia yang tidak bisa kuliah hanya karena terkendala urusan biaya. Maka dikeluarkan KIP kuliah. Demikian halnya harapan untuk pemerintah agar memberikan bantuan kepada PTS berupa kuota gratis untuk PJJ dengan berbagai keringanan regulasi agar PTS masih bisa berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semua tentu berkomitmen agar pendidikan terus berlanjut dan dukungan penuh dari pemerintah dari berbagai aspek. Demikian sahabat, semoga wabah ini segera berakhir dan kehidupan kampus bisa normal kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.